Saudaraku, hari ini kita memasuki sebuah tempat yang tidak mudah, tidak nyaman, dan tentu saja bukan untuk mereka yang berjiwa lemah. Apa yang akan kita bicarakan membawa beban emosional yang sangat besar. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengakui satu hal yang penting. Keberanianmu untuk tetap berada di sini. Kamu melihat peringatan di awal, namun kamu memilih untuk bertahan. Kamu memilih untuk mendengarkan. Kamu memilih untuk menghadapi kebenaran yang sebagian besar pria habiskan seluruh hidup mereka untuk menghindarinya. Kekuatan semacam ini tidak bersuara keras, tidak mencari sorotan, bergerak dalam keheningan, namun luar biasa kuatnya. Percakapan ini bukan hiburan. Kita tidak sedang membahas trik kencan, manipulasi, teknik pesona, atau saran-saran yang sudah dikemas rapi. Kita berbicara tentang kenyataan, kenyataan yang menyakitkan, kebenaran yang begitu mentah sehingga bisa sepenuhnya mengubah cara pandangmu tentang cinta, kepercayaan, dan kesetiaan untuk selamanya. Beberapa dari kebenaran ini mungkin akan membuka kembali luka yang kamu kira sudah lama sembuh. Namun terkadang, saudaraku, pertumbuhan sejati hanya bisa terjadi ketika kamu bersedia menengok kembali rasa sakitmu dan akhirnya memahaminya dengan jernih. Apa yang saya bagikan hari ini bukan kisah dramatis yang dibuat demi penonton atau perhatian semata. Ini bukan rekaan. Ini bersumber dari penelitian, pengalaman nyata, patah hati dan penderitaan diam-diam dari begitu banyak pria yang menanggung beban mereka sendirian selama bertahun-tahun. Tim saya dan saya menghabiskan berhari-hari mengumpulkan kisah dan kebenaran ini. Bukan untuk mengejar popularitas, tetapi untuk pria seperti Anda. Pria yang terus berjuang melawan pertempuran batin dalam kesunyian, karena tidak ada yang pernah mengajari mereka apa yang sebenarnya sedang terjadi. Masyarakat menyuruh pria untuk menjadi kuat, untuk diam, dan terus melangkah maju, tidak peduli seberapa dalam luka yang mereka rasakan di dalam. Jadi, biarlah momen ini menjadi titik terang bagi Anda. Dan jika Anda benar-benar hadir di sini dengan pikiran yang terbuka, ucapkan kalimat ini dalam hati. Saya siap untuk melihat kebenaran. Karena baik Anda sudah menikah sekarang maupun berencana membangun keluarga suatu hari nanti, ada satu prinsip yang terletak di jantung identitas seorang pria. Loyalitas. Loyalitas bukan sebuah kelemahan. Itu adalah kehormatan Anda, martabat Anda, dan fondasi dari karakter Anda. Namun disinilah pertanyaan berat itu muncul, kawan. Apa yang terjadi bila orang yang kepadanya Anda curahkan seluruh loyalitas Anda ternyata tidak pernah benar-benar layak menerimanya? Saya tidak mengatakan ini untuk meruntuhkan semangat Anda. Saya mengatakannya karena ada kebenaran-kebenaran yang melindungi Anda sebelum sempat menghancurkan Anda. Namun sebelum kita melangkah bersama ke dalam badai ini, izinkan saya sejenak. Bukan untuk ketenaran, bukan untuk ego, melainkan untuk sesuatu yang jauh lebih bermakna dari kita berdua. Di luar kota-kota dan jalanan ramai yang kita lewati setiap harinya, ada makhluk hidup yang menderita dalam diam. Kucing liar yang mencari makan di tengah malam, anjing terlantar yang tidur dalam kelaparan di sudut-sudut yang dingin, tanpa seorang pun yang peduli pada mereka. Hewan-hewan ini tidak bersuara, namun mereka tetaplah makhluk yang berhak atas kebaikan dan belas kasih. Saya bukan orang yang kaya. Saya tidak memiliki sponsor besar, studio mewah, atau perusahaan yang menopang misi ini. Yang benar-benar saya miliki hanyalah komunitas ini. Orang-orang seperti Anda. Dukungan Anda telah membawa perjalanan ini jauh melampaui apa yang pernah saya bayangkan. Bersama-sama, kita telah menciptakan sesuatu yang benar-benar bermakna. Bukan demi tepuk tangan, tetapi untuk membantu nyawa-nyawa tak bersalah bertahan satu hari lagi. Bahkan sesuatu yang kecil pun berarti. Harga secangkir kopi sudah bisa memberi makan seekor hewan yang kelaparan malam ini. Jika Anda merasa tergerak, bantulah sesuai kemampuan Anda. Bukan karena kewajiban, tetapi karena belas kasih itu masih ada dalam diri Anda. Dan sejujurnya, hanya itu yang benar-benar penting. Bersiaplah saudaraku, karena mulai dari titik ini, kita akan melangkah langsung ke dalam api. 6 November 1948, Chicago. Seorang pria berusia 34 tahun bernama David Miller memulai sebuah babak baru dalam hidupnya. Babak yang pada akhirnya akan menorehkan
luka abadi di dalam jiwanya. David bukanlah orang kaya, terkenal maupun berkuasa. Ia hanyalah seorang pria biasa yang dipenuhi kesetiaan dan cinta yang tulus. Pada tahun yang sama, ia menikahi Claire Evans, wanita yang ia yakini akan selalu berada di sisinya hingga napas terakhirnya. Pernikahan mereka bukan dibangun di atas kenyamanan atau penampilan semata. Itu nyata, jujur, dan dalam. Jenis cinta yang para penyair habiskan seumur hidup mereka untuk coba ungkapkan dengan kata-kata. Claire kerap menatap matanya dan berbisik lembut. David, kaulah segalanya yang pernah ku inginkan. Kata-kata itu menjadi pusat dari seluruh dunianya. Kata-kata itu menghadirkan harapan, tujuan, dan keyakinan pada masa depan yang mereka impikan untuk dibangun bersama. Namun kata-kata bisa kehilangan maknanya seiring waktu. Janji yang dulu terasa tak tergoyahkan perlahan bisa runtuh di bawah beban kebenaran yang lama tersembunyi. Seiring berjalannya waktu, perselisihan-perselisihan kecil mulai muncul di antara mereka. Awalnya tidak ada yang dramatis, hanya tekanan sehari-hari, tagihan, stres, kelelahan, kesalahpahaman kecil. Namun terkadang, retakan yang tampak kecil mengungkap kerusakan yang jauh lebih dalam, yang selama ini bersembunyi di bawah permukaan. Perlahan jarak emosional mulai tumbuh di antara mereka. Sebuah keheningan yang awalnya belum sepenuhnya dipahami oleh keduanya. David bekerja tanpa henti, bahkan sering merangkap dua pekerjaan sekaligus. Ia berjuang keras semata-mata demi menjaga kestabilan rumah tangganya. Ia tidak menginginkan kemewahan atau pengakuan. Harta benda tidak pernah menjadi prioritasnya. Kekayaan terbesarnya adalah kesetiaan itu sendiri. Mimpinya sederhana, pulang kerja, duduk di samping wanita yang ia cintai, makan malam bersama, lalu tertidur dengan tenang, dengan keyakinan bahwa ia sedang membangun kehidupan yang bermakna. Bagi David, itu sudah lebih dari cukup. Itulah kebahagiaannya. Namun sedikit demi sedikit, hati Claire mulai berpaling. Perubahannya datang perlahan, hampir tidak terasa di awal. Ia menjadi lebih dingin, lebih berjarak. Percakapan terasa dipaksakan. Kehangatan dalam suaranya berangsur-angsur menghilang. Kemudian, jarak emosional itu tumbuh begitu besar hingga tidak lagi bisa diabaikan. Pandangannya padanya sudah tidak sama seperti dulu. Ia tidak lagi melihat pengorbanan yang ia lakukan setiap harinya. Pria yang pernah menjadi seluruh dunianya, kini mulai menjadi sosok tak terlihat di dalam rumahnya sendiri. Dan disinilah, kawan, di titik inilah banyak pria mulai kehilangan diri mereka sendiri. Bukan dalam pengkhianatan yang mengejutkan dan menggemparkan, melainkan dalam pengabaian emosional yang terjadi begitu pelan dan senyap, hingga mereka hampir tidak menyadarinya sampai semuanya sudah terlambat.